Indonesia sudah memiliki pembangkit listrik tenaga surya. Dan ini adalah salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia dan 3 terbesar di dunia. Pembangkit listrik tenaga surya Cirata. Oke, aku udah dapat salah satu topik yang menarik yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi kalian pernah dengar gak sih istilah bisnis kewirausahaan sosial? Oke, aku kasih tahu. Jadi, kewirausahaan sosial adalah sebuah terobosan baru atau inovasi yang digunakan sebagai sebuah aktivitas bisnis dalam mengatasi masalah sosial nih, yang melibatkan penggunaan sumber daya secara inovatif juga. Dan itu dapat membantu mempercepat perubahan sosial dalam memenuhi kebutuhan di lingkup masyarakat. Oke, jadi asal kalian tahu ya, ternyata di Indonesia terdapat juga bisnis kewirausahaan sosial, PLTS, bangkit listrik tenaga surya, dan juga untuk menciptakan dampak positif baik secara lingkungan maupun sosial. Dan guys, PLTS ini juga dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan kita kepada energi listrik. Bayangin aja ya, kalau semisal kehidupan ini kita lakuin dengan ketergantungan dengan energi listrik. Oke, dilansir juga dari laman kompas.com bahwasanya ketergantungan energi listrik itu sangat menyebabkan banyak masalah. Banyak sih ya, tapi masalah ini sangat berakibat buruk bagi kita. Mulai dari dampak lingkungan seperti pemanasan global, pencemaran, hingga masalah ekonomi seperti peningkatan tagihan listrik dan pemadaman bergilir. Kita singgung yang bagian ini, pemanasan global. Penggunaan energi listrik terutama yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi menghasilkan gas rumah kaca. Kalian pasti tahu kan apa itu gas rumah kaca? Terutama gas karbon dioksida atau CO2 yang berkontribusi pada pemanasan global. Untuk menanggulangi masalah tersebut, agar kita tidak ketergantungan dengan energi listrik. Untuk menanggulangi masalah tersebut, kita pastinya butuh produk yang lebih ramah lingkungan atau energi yang lebih ramah lingkungan, ya kan? Dan negara kita sudah ada solusinya, yakni penggunaan pembangkit listrik tenaga surya. Di mana pembangkit listrik tenaga surya ini atau PLTS sendiri sudah menjadi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi listrik, guys. Dan ternyata energi ini juga berfokus pada penggunaan PLTS untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, terutama di daerah terpencil atau yang kurang terlayani oleh jaringan listrik konvensional. Dan hal ini juga dapat melibatkan atau menciptakan lapangan kerja lokal, sehingga mendukung UMKM dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan pastinya, karena energi ini adalah energi yang ramah lingkungan. Dalam salah satu laman, Sun Energy, bahwasanya pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya dapat memberikan pengaruh yang positif nih terhadap lingkungan melalui pengurangan jejak emisi karbon operasional bisnis. Hal ini juga menjadikan PLTS sebagai pilihan yang tepat bagi bisnis yang ingin beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sesuai dengan apa yang aku sebutin tadi, pemasangan PLTS itu akan mendukung bisnis mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil atau energi listrik. Hal ini juga mendukung upaya global dalam transisi energi menuju penggunaan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan. Selain itu, bisnis yang berkontribusi terhadap target bauran energi pemerintahan yakni sekitar 23% pada tahun ini, tahun 2025. Serta target Indonesia bebas emisi karbon itu pada tahun 2060 mendatang. Jadi peran pemuda pada saat ini itu sangat penting. Saya akan mendatang kita dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia, khususnya dalam menggunakan energi berkelanjutan. Dan untuk saat ini memang energi berkelanjutan PLTS ini sangat membutuhkan biaya operasional yang sangat besar. Ada ketergantungan juga pada cuaca. Efisiensi PLTS dipengaruhi oleh kondisi cuaca saat mendung ataupun hujan. Jadi produksi energi surya akan berkurang, bahkan bisa saja berhenti. Jadi, untuk kesimpulannya, meskipun PLTS ini memiliki banyak kelebihan seperti ramah lingkungan dan efisien daripada energi listrik, kurang juga perlu untuk diperhatikan ya, terutama dalam konteks skala besar dan penggunaan jangka panjang. Dari pemilihan jenis PLTS yang tepat dan perencanaan yang matang sangat penting untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi, kita harus terus berinovasi atau mengembangkan
energi ini. Sudah banyak juga penggunaan PLTS di Indonesia. Tinggal kita sempurnakan dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan dan memperbarui dengan energi yang lebih bagus. Why not? Inovasi itu sangat penting.